Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soli-soliha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bahagia. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya dengan semangat beribadah. Ya, jumpa lagi dengan Ustadzah Masro dalam video pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dalam memahami pelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mampu menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan. Kemudian yang kedua, mampu mengetahui wujud tanggung jawab masyarakat. Yang ketiga, mampu mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, masalah sampah itu menjadi masalah yang umum yang dihadapi oleh masyarakat di kota maupun di daerah manapun. Berikut adalah berita yang menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Dari teks berita tadi, kita bisa menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Supaya dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan dengan benar, maka yang harus kalian lakukan adalah membaca teks bacaan tersebut dengan teliti dan seksama. Bahkan bisa diulangi beberapa kali jika perlu. Selanjutnya, menulis ataupun mengingat hal-hal yang penting. Kita harus mampu memahami isi bacaan secara keseluruhan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik ataupun anorganik yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan akhirnya dibuang. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Dan tugas menangani masalah sampah itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga masyarakat, bukan hanya tugasnya pemerintah. Salah satu solusi dari masalah sampah adalah dengan mengolah sampah ataupun mendaur ulang sampah. Daur ulang merupakan proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru. Tujuannya adalah yang pertama, mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Yang ketiga, mengurangi penggunaan energi. Dan yang keempat, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca bila dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Sampah dapat menjadi barang yang berguna yang dapat digunakan kembali untuk aktivitas manusia. Sampah dapat dijadikan kerajinan tangan. Sampah juga dapat menghasilkan uang bagi orang yang dapat memanfaatkannya dan juga kreatif. Perajin mengubah sampah menjadi kerajinan tangan yang cantik dan kemudian dijual dan menghasilkan uang. Dan ini adalah contoh beberapa benda hasil daur ulang. Sampah harus diolah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Diperlukan upaya dan komitmen yang serius dalam penanganannya, terutama dalam hal mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, sehingga nantinya berdampak pada peningkatan taraf hidup dan kesehatan masyarakat itu sendiri.
Mendaur ulang sampah merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan setiap orang yang melakukan kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Kemudian distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen. Produsen itu berarti orang yang memproduksi kepada konsumen. Konsumen adalah orang yang mengkonsumsi atau memakai. Nah, pihak yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Contohnya ada agen, kemudian pedagang besar, dan juga pedagang eceran. Ketiga dari pelaku kegiatan ekonomi tersebut itu saling berhubungan satu sama lain. Sekarang coba kalian perhatikan gambar proses pembuatan pakaian. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Nah, benang itu dibuat dari kapas yang dihasilkan dari tanaman kapas. Sebelum menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Setelah itu, benang ditenun untuk menjadi selembar kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Nah, pakaian yang sudah jadi dapat dikenakan oleh konsumen. Dari proses pembuatan pakaian saja ternyata melibatkan banyak pihak dan proses yang panjang. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Kemudian yang kedua, tidak merendahkan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya. Yang keempat, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Selain itu, selain kita harus menghargai setiap kegiatan usaha ekonomi orang lain, kita juga harus menerapkan rasa tanggung jawab dalam melakukan kegiatan ekonomi. Penerapan rasa tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya hubungan yang harmonis di antara para pelaku usaha. Penerapan tanggung jawab juga dapat menjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Adanya tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan di dalam masyarakat. Kemudian, bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab oleh para pelaku usaha? Jika tidak ada rasa tanggung jawab, maka akan terjadi hal-hal antara lain. Yang pertama, ketidakharmonisan dalam hubungan antar masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak adanya kerukunan antar masyarakat. Yang ketiga, hidup menjadi tidak tenang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tidak akan tercipta ketertiban dalam keamanan di dalam masyarakat. Seperti halnya disampaikan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dijaga ibadahnya, jaga kesehatan, tetap semangat, dikerjakan LK-nya, dan jangan menunda-nunda pekerjaan supaya tidak menumpuk. Bantu orang tua di rumah juga ya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa solih-solihah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.